Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, ketemu lagi dengan Pak Andi dalam video pembelajaran matematika. Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang soal dan pembahasan persiapan penilaian tengah semester genap kelas 8, bagian yang pertama. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Soal yang pertama, nilai X pada gambar di bawah ini adalah di sini ada segitiga KLM, KL-nya 5, KM-nya itu 12, dan X-nya itu belum tahu. LM-nya adalah X. Kita bisa memecahkan masalah ini menggunakan teorema Pitagoras, karena segitiga siku-siku. Pak Andi ingatkan lagi, ini yang merupakan teorema Pitagoras. Jadi sisi terpanjang itu merupakan sisi terpanjang kita kuadratkan, hasilnya sama dengan dua sisi yang lain dikuadratkan, lalu dijumlahkan. Kalau mencari sisi yang lebih pendek, berarti sisi paling panjang dikuadratkan dikurangi sisi yang diketahui. A dan B ini hampir sama rumusnya. Oke, langsung kita praktekkan ya. Yang dinamakan sisi terpanjang adalah sisi yang di depan sudut siku-siku. Berarti X ini sisi terpanjang atau hipotenusa. Maka 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2, 144 ditambah 25. Hasilnya 169. Maka X sama dengan akar dari 169, hasilnya adalah 13. Jadi jawabannya C. Ingat, sisi hipotenusa itu di depan siku-siku. Ditambah. Kalau yang lain dikurangkan. Next, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Panjang sisi PR berapa sentimeter? Perhatikan, ini segitiga siku-siku lagi, kita bisa menerapkan teorema Pitagoras. Nah, sisi PR ini bukan merupakan hipotenusa. Jadi, kita bisa mencari PR menggunakan teorema Pitagoras dengan cara dikurangkan ya. Biar cepat. 26 pangkat 2 dikurangi 24 pangkat 2. PR kuadrat sama dengan 676 dikurangi 576. PR kuadrat itu sama dengan 100. Maka PR sama dengan akar dari 100, yaitu 10 cm. Maka ini jawabannya adalah A. Jadi tinggal yang panjang kita kuadratkan, dikurangi yang pendek kita kuadratkan. Kalau bukan hipotenusa. Lanjut ya, soal nomor 3. EFGH adalah sebuah belah ketupat dengan panjang diagonal EG itu 16 cm dan diagonal FH sama dengan 12 cm. Keliling belah ketupat tersebut adalah oke, mari kita bahas. Agar lebih mudah, kita buat sketsanya dulu atau kita buat gambarnya. Belah ketupat EFGH. Lalu diketahui panjang diagonalnya itu EG 16 cm dan FH itu 12 cm. Nah, kita kan pengen cari keliling. Keliling belah ketupat itu rumusnya sisi kali 4. Kenapa sisi kali 4? Keliling itu adalah penjumlahan sisinya. Dan sisi belah ketupat itu sama panjang. Nah, maka sisi kali 4 kan? Sekarang kita akan mencari S-nya. Bagaimana ya cara mencari S? Perhatikan. Perhatikan ini, segitiga HOG. Ini segitiga siku-siku. Karena ini pasti tegak lurus. O sampai G itu 8, karena setengahnya dari 16. Berarti H sampai O setengahnya dari 12, yaitu 6. Nah, untuk mencari S adalah sisi di depan sudut siku-siku. Maka kita menggunakan penjumlahan ya. Berarti teorema Pitagoras yang penjumlahan. S sama dengan, atau S kuad pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. 8 pangkat 2, 64. 6 pangkat 2, 36. 64 tambah 36, hasilnya 100. Jadi S pangkat 2 sama dengan 100. Maka S sama dengan akar dari 100. Hasilnya 10. Kita sudah ketemu, sisi belah ketupat ini adalah 10 cm. Yang kita perlukan adalah kelilingnya. Maka 10 kali 4, hasilnya 40 cm. Jadi keliling belah ketupatnya adalah 40 cm. Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang nomor 4. Perhatikan limas TABCD di bawah. Alas limas berbentuk persegi dengan panjang sisi 14 cm dan panjang TO 24 cm. Panjang TE adalah, nah ini kita mencari panjang TE ya. Sorry, ini ketutupan. Lanjut, perhatikan yang ditanya itu garis ini, T sampai E.
Kalau kita perhatikan lebih lanjut lagi, TO, OE, sama ET atau TOE itu membentuk segitiga. Nah, kita bisa gambarkan, nah jadinya kayak gini nih. Kalau kita gambar di luar TOE, perhatikan panjang OE itu 7 cm, panjang TO 24 cm ya. Nah, yang ditanyakan kan TE. Bagaimana cara mencari TE? TOE ini membentuk segitiga siku-siku. Jadi, TE ini merupakan sisi miringnya ya, atau hipotenusa, karena di depan sudut siku-siku. Maka, TE pangkat 2 sama dengan TO pangkat 2 ditambah OE pangkat 2. Jadi, TO-nya kan 24, OE-nya 7. Kita masukkan angkanya. 7 dari mana ya? Nah, A sampai B itu kan 14. O sampai E itu setengahnya. Berarti pas kan 7, 14 bagi 2. Lanjut ya. 24 pangkat 2 hasilnya 576. 7 pangkat 2 hasilnya 49. 576 ditambah 49, 625. Maka TE sama dengan akar dari 625, yaitu 25 cm. Jadi jawabannya adalah yang A. Diingat-ingat ya. Lanjut, nomor 5. Diketahui kelompok 3 bilangan berikut. Ada 345, 5, 13, 14, 7, 24, 25, 20, 21, 29. Kelompok bilangan di atas yang merupakan triple Pythagoras adalah Oke, mari kita bahas bagaimana cara mengeceknya. Langkah pertama, kita pangkatkan 2. 3 pangkat 2, 9. Nah, 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, 5 pangkat 2 juga. 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2, 16, 5 pangkat 2, 25. Nah, setelah dipangkatkan, kita jumlahkan bilangan yang terkecil. 9, 16, 25. Yang kecil kan 9 sama 16. Yang paling besar 25. Kita jumlahkan 9 tambah 16. Kita cek apakah sama dengan yang paling besar. Kalau sama, berarti dia termasuk triple Pythagoras. 9 tambah 16, 25. Ternyata penjumlahannya sama dengan kuadrat sisi yang paling panjang. Maka kesimpulannya, dia bilangan triple Pythagoras. Lanjut, sekarang kita cek yang nomor 2 ini, 5, 13, sama 14. Langkah pertama kita kuadratkan, lalu kita hitung. 5 pangkat 2, 25. 13 pangkat 2, 169. 14 pangkat 2, 196. Kita jumlahkan ya, 25, kita tambahkan dengan 169. Apakah hasilnya 196? 25 tambah 169 hasilnya 194. Jadi tidak sama dengan 196. Maka kesimpulannya bilangan ini 5, 13, 14 bukan triple Pythagoras. Yang ketiga, kita punya angka 7, 24, 25. Langkah pertama kita kuadratkan. Hasilnya 7 pangkat 2, 49, 24 pangkat 2, 5, 76, 25 pangkat 2, 6, 25. Kita jumlahkan 49 tambah 5, 76. Apakah sama dengan 625? Kita hitung, oh ternyata hasilnya sama. Berarti bilangan 7, 24, 25 merupakan triple Pythagoras. Good, sekarang kita centang karena benar. Lanjut ya, yang keempat. 20, 21, sama 29. Kita pangkatkan 2. Hasilnya 20 pangkat 2, 400. 21 pangkat 2, 441. 29 pangkat 2, 861. 841. Sekarang kita jumlahkan. 400 tambah 441. Apakah sama? Ternyata sama. Berarti kesimpulannya bilangan ini triple Pythagoras. Jadi yang triple Pythagoras adalah 1, 3, dan 4. Jadi jawabannya C. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 6. Diketahui sebuah segitiga berukuran 5 cm, 7 cm, dan 9 cm. Jenis segitiga tersebut adalah segitiga. Kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. Nah, tapi ingat, ada panduannya ya. Jika hasilnya sama, berarti kan segitiga siku-siku. Sesuai dengan teorema Pythagoras. Kalau hasil penjumlahannya itu lebih besar daripada hipotenusa dikuadratkan, itu dinamakan segitiga lancip. Kalau hasil penjumlahan kuadratnya itu lebih kecil, maka dia termasuk segitiga tumpul. Jadi hampir sama seperti yang nomor
5 tadi, langkah pertama kita kuadratkan atau kita pangkatkan 2 semua. 5 pangkat 2, 25. 7 pangkat 2, 49. 9 pangkat 2, 81. Lalu kita jumlahkan dan kita bandingkan. 25 tambah 49 hasilnya adalah 74. Nah, 74 itu lebih kecil dari 81. Kalau lebih kecil, kesimpulannya adalah segitiga tumpul. Jadi jawabannya D, segitiga tumpul ya, sesuai dengan pedoman ini. Mari kita lanjutkan nomor 7. Dua buah kapal kargo berlayar dari pelabuhan yang sama. Kapal kargo pertama berlayar ke timur sejauh 80 mil, kapal kargo kedua berlayar ke utara sejauh 60 mil. Jarak kedua kapal tersebut adalah, agar lebih mudah kita buat ilustrasinya ya. Nah, arah mata angin yang ke atas itu utara, yang ke bawah itu selatan, yang ke kanan itu timur, yang ke kiri barat. Lanjut. Nah, misal pelabuhannya di sini. Dia, kapal pertama, itu berlayar sejauh 80 km ke arah timur. Nah, sekarang kapal yang kedua. Kapal kedua itu berlayarnya ke arah utara sejauh 60 mil. Nah, kira-kira karena utara itu di atas, berarti dia ke atas kalau digambar. Berlayar ke sana sejauh 60 mil. Yang ditanya itu adalah jarak kapal pertama dengan kapal kedua. Nah, ini pasti membentuk segitiga siku-siku. Maka kita bisa mencari jaraknya ini menggunakan teorema Pythagoras. Kita beri simbol C agar lebih mudah ya. Nah, maka C sama dengan 80 pangkat 2. C pangkat 2 sama dengan 80 pangkat 2 ditambah 60 pangkat 2. 80 pangkat 2 hasilnya 6.400. 60 pangkat 2, 3.600. Kita jumlahkan 6.400 ditambah 3.600. Hasilnya 10.000. Maka C kuadrat 10.000. Maka C sama dengan akar dari 10.000 sama dengan 100 mil. Jadi jarak kedua kapal itu adalah 100 mil. Bisa dipahami ya? Lanjut nomor 8. Panjang diagonal sebuah papan tulis 120 akar 5 cm. Jika lebar papan tulis tersebut 120 cm, maka panjangnya adalah, mari kita bahas agar lebih bisa dipahami, kita buat gambarnya dulu atau sketsanya. Di sini kita punya papan tulis dengan ukurannya diagonalnya 120 akar 5 dan panjangnya 120 ya, sesuai dengan di soal. Yang ditanya itu lebarnya. Perhatikan, kalau kita memperhatikan potongan yang bawah, itu membentuk segitiga siku-siku. Dengan L ini bukan hipotenusa ya, berarti dikurang nanti. Maka L kuadrat sama dengan 120 akar 5 pangkat 2 dikurangi 120 pangkat 2. Kita hitung. 120 akar 5 itu artinya 120 kita pangkatkan 2. Dikalikan akar 5 dipangkatkan 2 juga. Dikurangi, ini hasilnya 14.400. Kita hitung yang depan, ini 14.400. Karena 120 pangkat 2. Nah ini, akar 5 pangkat 2. Berarti artinya akar 5 kali akar 5. Hasilnya akar 25. Akar dari 25 adalah 5. Bisa dipahami ya? Kita kalikan. 14.400 dikalikan 5, hasilnya 72.000, dikurangi 14.400. Luas kuadratnya atau L pangkat 2 sama dengan 576.000. 576.600. Jadi L itu akar dari 576.600. Hasilnya 240 cm. Jadi jawabannya D, lebarnya adalah 240 cm. Sekarang lanjut nomor 9. Perhatikan gambar di bawah. Diketahui panjang AB sama dengan 10 cm dan segitiga ABC dan sudut ABC sama dengan 45 derajat. Panjang BC adalah, nah kalau sudut ABC 45 derajat, pasti
yang BCA 45, dan di sini kan sudah siku-siku. 90 tambah 45 tambah 45, 180 ya. Ingat, ini dinamakan segitiga istimewa. Pasti ini sama kaki. Untuk mencari panjang mencari panjang BC, kita menggunakan perbandingan ya. Di sini 1 perbandingannya, karena di depan sudut 45 sama-sama 1, dan di depan A, kan sudut siku-siku, berarti akar 2. Nah, yang ditanya itu BC, berarti kita BC per AB. Kenapa BC per AB? Karena AB-nya sudah diketahui. Perbandingannya BC itu akar 2, AB itu 1. AC dan AB kita masukkan angkanya. BC itu X karena belum ada, AB diketahui 10 cm, lalu perbandingannya tetap. Kita kalikan silang, 1 kali X, 1X. Atau X saja, 10 kali akar 2, hasilnya 10 akar 2. Gampang kan? Jadi jawabannya adalah 10 akar 2 cm. Lanjut nomor 10. Perhatikan segitiga di bawah ini. Nilai Y pada segitiga di atas adalah ada sudut siku-siku 90. Ada sudut 60, berarti sudah 150 kan? Yang di sini pasti 30 derajat. Nah, kalau ini sama, kita menggunakan perbandingan. Karena, kenapa? Kok siku-siku tidak menggunakan Pitagoras? Karena yang di sini yang diketahui cuma satu sisinya saja. Jadi kita menggunakan perbandingannya. Kalau ini beda dengan yang tadi. Kalau yang segitiga 45 derajat sama kaki 45 derajat, itu kan perbandingannya 1 akar 2. Kalau di sini perbandingannya 1 untuk sudut yang di depan, untuk sisi di depan sudut 30, akar 3 untuk sisi di depan sudut 60, dan 2 di depan sudut 90 derajat. Oke, karena yang ditanyakan adalah Y itu kan di bagian bawah ini. Yang diketahui itu adalah 6 ini. Maka Y per 6. Perbandingannya akar 3 dan 1. Tulis akar 3 dan 1. Kalikan silang, Y kali 1 tetap Y. 6 kali akar 3 berarti 6 akar 3. Maka nilai Y-nya adalah 6 akar 3. Lanjut ke nomor 11. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, gambar ini berupa lingkaran ya. Lingkaran yang ditanyakan, garis yang merupakan apotema adalah. Yo, masih ingat kan apotema itu yang mana? Oke, sekarang kita mari bahas satu persatu dulu. Garis DO. D sampai O ini dinamakan jari-jari. D sampai C. Masih ingat? D sampai C itu dinamakan tali busur. Yang C itu A sampai D. Dari A sampai D. Dari titik keliling lingkaran melewati titik pusat dan menghubungkan ke titik di keliling lingkaran yang lain dinamakan diameter. Jadi, yang apotema itu adalah EO, garis yang tegak lurus dengan tali busur. Oke? Jadi, EO merupakan apotema. Jadi, jawabannya yang D ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan gambar berikut. Daerah yang diarsir dinamakan apa? Curing, busur, tembereng, apa diameter ya? Nah, Pak Ade ingatkan lagi. Yang dinamakan curing, itu daerah ini nih yang warna pink. Ini dinamakan curing. Dia dibatasi oleh busur dan 2 jari-jari. Yang dinamakan busur, itu garis lengkung ini. Yang dinamakan tembereng, ini warna biru. Jadi ini posisinya sama ya bentuknya. Jadi yang tembereng itu yang C. Kalau yang diameter itu dari titik keliling melewati titik pusat ke titik keliling lagi. Jadi garis lurus. Oke, bisa dipahami kan? Diingat-ingat ya, jangan sampai lupa. Sekarang nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Besar sudut AOB adalah AOB itu dinamakan sudut apa? Yo, sudut pusat ya. Sedangkan ADB itu sudut keliling.
mereka menghadap busur yang sama, yaitu busur AB. Maka berlaku sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, berarti sudut AOB itu sama dengan 2 kali sudut ADB, yang artinya 2 kali 55. Sudut AOB sama dengan 110 derajat. Jadi untuk mencari sudut pusat, kalau diketahui sudut keliling, tinggal dikalikan 2. Oke, sekarang lanjut nomor 14. Diketahui sudut AEB, berarti bagian sini. Sudut ADB, berarti bagian ini ya. Dan sudut ACB, bagian sini. Dijumlahkan itu totalnya 120 derajat. Maka besar AEB adalah, perhatikan bahwa ketiga sudut ini merupakan sudut keliling. Nah, sudut keliling yang menghadap busur yang sama itu sama besar. Maka kalau AEB itu X, maka ADB juga X, ACB juga X. Karena mereka sama besar. Artinya, X itu berapa? Berarti tinggal 120 dibagi 3. Hasilnya 40. Ini sini 40, 40, 40. 40 tambah 40, 80. 80 ditambah 40, 120. Jadi pas ya. Jadi masing-masing sudut keliling ini besarnya adalah 40. Yang ditanyakan AEB, ya udah, berarti jawabannya adalah 40. Jadi besar AEB, ADB, ACB itu sama besar. Lanjut nomor 15. Perhatikan gambar berikut ini. Diketahui sudut SPQ 32. Sudut SPQ 82 derajat. Maka besar sudut SRQ adalah, ini segi 4 tali busur. Pada segi 4 tali busur itu berlaku jumlah sudut berhadapan dalam segi 4 tali busur 180 derajat. Jadi sudut ini SPQ dan SRQ ketika dijumlahkan hasilnya 180 derajat karena mereka berhadapan. Maka untuk mencari sudut SRQ sama dengan 180 derajat dikurangi 82. Hasilnya 98 derajat. Jadi sudut SRQ adalah 98 derajat. Bisa dipahami kan? Oke, sekarang lanjut ke nomor 16. Perhatikan lingkaran O di bawah. Diketahui besar sudut POR 110 derajat. Maka besar sudut PQR adalah POR, berarti sudut pusat ya, besarnya adalah 110 derajat. Nah, POR sudut pusat 120 derajat. Kita tulis di sini. Kita sekarang mencari PQR. Nah, tujuan kita adalah mencari PQR ini. PQR. Kita hubungkan dulu PQR dengan PSR yang di sini. Mereka segi 4 tali busur. Kalau dijumlahkan, totalnya pasti 180 derajat. Jadi kita bisa mencari PQR kalau PSR-nya sudah diketahui. Oke? Sekarang kita cari PSR. Hubungan PSR, sudut PSR ini, dengan sudut POR itu adalah sudut pusat dan sudut keliling. Jadi PSR itu setengahnya sudut POR. Maka sudut PSR sama dengan 55 derajat. Paham ya? Nah, sekarang kita bisa mencari sudut PQR. Sudut PQR yang sebelah sini itu berhadapan dengan PSR. Berarti totalnya 180 derajat. Maka sudut PQR sama dengan 180 derajat dikurangi 55 derajat. Hasilnya 125 derajat. Jadi yang di sini besarnya 125 derajat. Jadi jawabannya B. Yang sebelah sini sudut keliling, separuhnya sudut pusat. Yang PQR ini ketika dijumlahkan dengan ini, sudut PSR 180, berarti kan sisanya 125. Bisa dipahami ya? Lanjut sekarang soal nomor 17. Perhatikan gambar berikut. Keliling daerah yang diarsir. Keliling, berarti kita tinggal menjumlahkan. Penjumlahannya pertama 26. 26 dari mana ya? Nah, ini 26 cm. Kita jumlahkan dengan 26. Kita jumlahkan lagi dengan 26 yang sebelah sini. Jumlahkan 26. Lalu kita jumlahkan dengan lengkungan seperempat lingkaran ini. Nah, kita simbolkan dengan X.
Karena ukurannya sama, sama-sama kita simbolkan dengan X. Jadi kita tinggal mencari nilai X-nya untuk mencari keliling daerah yang diarsir. Perhatikan bentuknya, itu merupakan seperempat lingkaran. Keliling berarti ya, keliling seperempat lingkaran. Pi kali D. Seperempat, karena bentuknya seperti ini, nilai Pi-nya itu kita bisa memilih 3,14 atau 22/7, lalu diameternya 28. Kan rumusnya Pi kali D kalau keliling. Di sini kan tertulis 14. Nah, kalau diameter itu 2 kali jari-jari. 14 kali 2, 28. Mari kita hitung. 7 dan 28 sederhanakan. Masing-masing dibagi 7. 7 bagi 7 dapat 1. 28 dibagi 7 dapat 4. 4 sama 4, kita bagi 4. 4 bagi 4, 1. 4 bagi 4 yang bawah juga 1. Kita kalikan, 1 kali 22 kali 1. 22 cm. Jadi di sini 22, di sini juga 22. Kita jumlahkan 26 tambah 26 tambah 26 tambah 26, itu 104. X-nya 22 tambah 22, 44 tambah 104. Hasilnya 148 cm. Jadi kelilingnya adalah B ya, 148 cm. Gampang kan? Lanjut nomor 18. Luas daerah yang diarsir adalah, di sini ada gabungan persegi dan setengah lingkaran. Kita mencari luas gabungannya berarti, karena ini diarsir semua. Luas persegi ditambah luas setengah lingkaran. Luas persegi itu kan S kali S, berarti 14 kali 14. Hasilnya 196 cm persegi. Luas perseginya sudah ketemu, sekarang kita mencari luas setengah lingkaran. Ingat, luas lingkaran itu kan rumusnya PR pangkat 2. Karena setengah tambah 1/2 di depannya ya. Kita masukkan angkanya. 1/2 kali 22/7 kali 7 kali 7. Di sini kan tertulis 14. Kan yang dipakai itu jari-jarinya. Berarti separuh dari 14 itu 7. Kita hitung. 1 kali 22. 1/2 kali 22/7 kali 7 kali 7. Hasilnya 77 cm persegi. Maka luas yang diarsir sama dengan 196 ditambah 77. Hasilnya berapa yo? 273 cm persegi. Oke? Jadi C. Nah, lanjut sekarang soal nomor 18. Sebuah lapangan berbentuk lingkaran berdiameter 60 meter. Ali berlari mengelilingi lapangan tersebut sebanyak 3 kali. Maka jarak yang ditempuh Ali adalah berapa meter? Mari kita bahas. Nah, jaraknya berarti kelilingnya dikali 3, karena Ali mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali. Kita cari kelilingnya terlebih dahulu, rumusnya Pi kali D. Berarti 22/7 atau 3,14, kita bisa milih tergantung dari diameternya. Diameternya 60, bukan kelipatan 7 ya. Berarti kita benar pilih 3,14 kali 60, hasilnya 188,4 meter. Nah, kita kalikan 3 ya, karena berkeliling 3 kali. Hasilnya 565,2 meter. Jadi jawabannya B. Lanjut ke soal yang terakhir, nomor 20. Sebuah kolam renang berbentuk lingkaran memiliki diameter 40 meter. Kolam tersebut dikelilingi jalan setapak selebar 1 meter. Luas jalan setapak tersebut adalah, oke mari kita bahas. Kalau kita sketsakan ini kolam renangnya. Ukuran diameternya 40. Lalu kita ada jalan setapak di sekeliling kolam renang ini dengan jaraknya 1 meter. Dari sini ke sini 1 meter. Dari sini ke sini juga 1 meter. Maka total diameter lingkaran yang luar itu 42 meter. 40 tambah 1 tambah 1 lagi di kanan kirinya. Bisa dipahami kan? Oke, maka luas jalannya itu sama dengan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran yang kecil. Nah, sama-sama PR pangkat 2 ya. Yang besar berarti jari-jarinya 21. Kan 42 bagi 2, 21. Yang lingkaran kecil jari-jarinya 20, karena 40 dibagi 2. Lanjut, kita hitung. 7 sama 21 kita sederhanakan. Masing-masing kita bagi 3. 7, masing-masing kita bagi 7. 7 bagi 7 dapat 1.
21 bagi 7 dapat 3. Kita hitung ya, 22 kali 3 kali 21. Hasilnya 1386. 3,14 kali 20 kali 20 hasilnya 1256. Nah, maka luas jalannya sama dengan 130. Jawabannya B. Sekian pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kalian bisa memahami penjelasannya dengan baik. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.